لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kalau kita berbicara masalah hidayah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita. Sesuatu yang harus selalu kita jaga. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita surah Al-Fatihah. Minimal kita baca 17 kali dalam satu hari. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dan setiap orang yang beriman membaca ini setiap dia salat. Ya Allah, anugerahkan kepadaku jalan hidayah yang lurus. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, makna dari ihdinas siratal mustaqim itu ada beberapa definisi atau beberapa makna. Yang pertama, ya Allah, berikan kepadaku hidayah Islam sampai akhir hayatku. Karena ada orang yang beragama Islam, dia beriman kepada Allah, bahkan dia hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di akhir hayatnya dia murtad dari agama. Ada. Makna yang kedua, ya Allah, berikan kepadaku petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Artinya orang yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah, dia harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran dan hadis adalah kebenaran yang mutlak. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang mengatakan, maka tak mungkin keduanya salah. Setiap kita membacakan ayat-ayat Allah, maka itu adalah firman Allah. Dan setiap kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun pesannya dari Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakili Allah dalam menyampaikan penjelasan-penjelasan agama. Dan makna yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim, yaitu ya Allah anugerahkan kepadaku agar aku bisa mengamalkan agama ini seperti cara beragamanya Abu Bakar dan Umar. Dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia dari sekian banyak manusia lainnya setelah para nabi dan para rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Aku mohon kepadamu petunjuk. Maknanya apa? Sebagus apapun orang mendekatkan dirinya kepada Allah, sesemangat apapun dia untuk beragama di sisi Allah, kalau dia tidak pernah meminta petunjuk kepada Allah, semuanya sia-sia. Karena bicara masalah hidayah, teman-teman, ini kita bicara masalah hati kita. Dan kalau sudah berbicara masalah hati, itu berbicara sesuatu yang selalu Allah genggam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya hati manusia berada di genggamannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha Kuasa membolak-balikkan hati itu. Maka hidayah yang pertama diminta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka huda wattuqa. Kemudian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iffata wal ghina, dan penjagaan dari segala keburukan, wal ghina, dan dari hati yang selalu merasa cukup. Ini 4 urutan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi meminta hidayah. Karena kebutuhan manusia kepada hidayah jauh lebih besar daripada kebutuhan manusia kepada apapun. Sekarang kita masuk kepada sebab datangnya hidayah. Sebab datangnya hidayah. Yang pertama sekali, hidayah itu datang, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak bersandar kepada diri sendiri dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Sebab datangnya hidayah selalu merasa yang membuat saya bisa sholat, yang membuat saya bisa puasa, yang bisa membuat saya bisa menuntut ilmu adalah Allah. Dan tidak menyandarkan bahwasanya segala keburukan itu juga hukum asalnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun kenikmatan yang kalian dapatkan dalam hidup kalian, semua itu dari Allah, bukan dari kita. Cuman banyak orang, kalau sudah masalah kebaikan, masalah kesenangan, masalah kemudahan, menganggap itu dari dia. Tapi kalau sudah mendapatkan musibah, mendapatkan takdir yang buruk, yang disalahkan Allah. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang bisa mendapatkan hidayah adalah orang yang mencari hidayah.
Hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Harus dicari, harus diusahakan, harus diluangkan waktu untuk mengejarnya. Itu hidayah. Allah sebutkan dalam surat Taha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jika datang kepadamu hai manusia petunjuk dari Allah, kata para ulama tafsir, petunjuk dari Allah tidak akan datang sampai seorang itu memintanya dan mengusahakannya. Fala yadhillu wa la yashqa. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan pernah tersesat dan celaka. Di mana kita mencari hidayah? Di tempat-tempat ilmu. Kalau ingin mendapatkan hidayah, terus mendapatkan hidayah. Karena hidayah ini teman-teman bertingkat-tingkat. Ada orang dapat hidayah cuma sekedar dia beragama Islam. Ada orang mendapatkan hidayah, dia bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Ada orang lebih hebat lagi, dia mendapatkan hidayah, dia bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu menjalankan agama Islam secara kafah, sempurna. Menjalankan syariat Islam dengan menyeluruh. Dimulai mungkin dari mentauhidkan Allah. Ini hidayah yang paling besar. Jangan sampai di antara kita masih ada yang percaya kepada cincin, jimat, santet, dukun. Ini mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang, tapi ini besar di sisi Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau seandainya kalian berbuat kesyirikan, maka batallah seluruh ibadah-ibadah kalian. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.